Rizal ini mendengar jenazah kakek Ali ini menjawab suara adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini perempuan ini, nenek-nenek ini, kulit dan tulangnya itu sudah kayak menyatu. Kurus, kering banget dan kelihatan tengkoraknya. Mohon maaf, sosok nenek-nenek ini terlihat kayak mayat hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Dan cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembala yang bernama Rahman. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita kali ini berasal dari Sumatera Barat. Dan peristiwa dalam cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2009. Dan kisah ini tentu berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di sana. Dan narasumber dari kisah ini adalah Bang Rahman. Dan Rahman di sini juga menjelaskan bahwa kepada siapapun yang nonton tayangan ini dan siapapun yang setelah mendengar cerita ini, kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Karena tentu ada beberapa hal dan beberapa kejadian yang sulit untuk diterima akal, teman-teman. Tapi ya begitulah kisah mistis. Banyak hal yang sering nggak masuk akal, tapi terjadi. Nah, selebihnya kita kembalikan kepada kuasa Allah. Kita harus ingat bahwa tidak ada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah. Dan dari Allah lah semua hal yang mustahil ini bisa terjadi. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi pagi itu di sebuah desa di Kabupaten A di Sumatera Barat, dari toa masjid itu terdengar kabar meninggalnya seorang kakek-kakek yang bernama Kakek Ali. Nah, semua warga mengenal Kakek Ali ini, orangnya memang sudah sangat tua sekali. Beliau itu ada yang bilang usianya 100 tahun. Ada juga yang bilang usianya di atas 100 tahun. Ada juga yang bilang usia beliau ini belum 100 tahun. Intinya Kakek Ali itu usianya di atas 90 tahunan. Nah, dari situ ketika diumumkan di toa masjid bahwa Kakek Ali meninggal, langsung warga di sana ini menuju ke rumah duka, menuju ke rumah Kakek Ali. Mereka saling bau-membau, gotong royong. Di sana nantinya mereka akan memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di warga sana. Nah, pemberitahuan ini disampaikan oleh salah satu marbot masjid yang ada di sana. Memang masjid di sekitar sana itu, di kampung sana memang difungsikan juga untuk memberi kabar tentang berita duka dan juga yang lain-lain. Jadi dari situ hampir semua tetangga ini datang untuk berbelasungkawa dan juga membantu untuk mengurus jenazah. Dan Kakek Ali memang dikenal seperti itu, orangnya baik. Selain juga baik, beliau dulunya itu adalah seorang pejuang yang melawan penjajah Belanda. Dan usia beliau memang yang paling tua di kampung tersebut. Jadi di hari itulah orang tertua di kampung ini telah mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, beberapa dari tetangga ini saling ngobrol dan juga menyempatkan bertanya ke salah satu anaknya Kakek Ali.
Mereka ini bertanya ke anak pertamanya si kakek Ali yang namanya Rizal. Kakek Ali sakit apa? Nah di situ Rizal ini menjawab ke para tetangga, setahu saya Abah ini nggak sakit. Jadi ceritanya pagi-pagi itu seperti biasa kami bangunkan untuk sholat subuh. Ternyata Abah meninggal. Nah para tetangga akhirnya memberi nasihat kepada anak-anaknya kakek Ali. Ya sudahlah, kalau begitu ini memang sudah takdirnya Allah, yang ikhlas ya kalian semua. Akhirnya jenazah kakek Ali ini pun mulai dimandikan. Rizal di situ sebagai anak pertama tentu ikut juga memandikan, dibantu dengan para tetangga yang lain. Dan setelah jenazah dari kakek Ali ini dimandikan, jenazah beliau diangkat terus dipindahkan ke ruang tamu. Nah di sini jenazah kakek Ali mulai dibungkus dengan kain kafan, pakaian terakhir bagi umat muslim, dan dari ruang tamu ini bisa terdengar suara tangisan dari keluarganya kakek Ali, terutama dari anak-anaknya dan juga dari cucu-cucunya. Nah, nggak lama setelah itu ada beberapa warga yang masuk ke rumah duka. Mereka ini menyampaikan ke Rizal, ke anak pertamanya kakek Ali, mohon maaf Bang Rizal, ini kami mau menyampaikan liang lahat untuk jenazah kakek Ali ini sudah siap. Nah, saat itulah jenazah kakek Ali ini mulai diangkat di keranda dan dibawa menuju ke masjid kampung untuk selanjutnya mau disolatkan lebih dulu. Nah, dari situ mulailah suasana ini mulai riuh. Pecah tangis dari keluarga. Mereka semua memanggil-manggil nama kakek Ali, apa sambil menangis semua. Umumnya yang nangis ini adalah anak-anak kakek Ali yang perempuan dan juga cucu-cucunya. Mereka memanggil kakek Ali itu dengan panggilan Abah. Jadi mereka semua teriak-teriak sambil nangis, Abah, Abah. Sementara bagian keluarga yang lain ini cuma bisa menenangkan. Nah, situasi jadi begitu dramatis ketika jenazah kakek Ali ini dibawa menuju ke masjid menggunakan keranda dan dengan iringan kalimat-kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Semua yang ada di sana ini malah semakin merinding ketika menyaksikan jenazah kakek Ali ini mulai dibawa menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, jenazah kakek Ali ini pun diletakkan di bagian depan. Marbot masjid mulai dari situ mengumumkan kepada warga untuk siapa yang mau ikut sholat jenazah, tolong segera untuk masuk ke masjid. Atau bagi yang masih jauh dari masjid untuk segera ke masjid, karena jenazah dari kakek Ali ini akan segera disolatkan dan kemudian dimakamkan. Nah singkatnya, sholat jenazah ini pun dilakukan. Sholat jenazah ini berlangsung khusyuk dan lancar. Dan setelah sholat jenazah ini selesai, jenazah kakek Ali kemudian dibawa lagi dan diantar menuju ke pemakaman kampung. Semua anak-anak kakek Ali waktu itu ikut mengantar menuju ke pemakaman. Dan pada saat sampai di pemakaman, keranda diletakkan dan tutup keranda yang bagian atas itu dibuka. Terlihat jenazah kakek Ali yang sudah terbungkus kain kafan, sudah dalam bentuk pocong. Nah, di sini terdengar lagi tangisan-tangisan dari anak-anaknya kakek Ali. Nah, mulailah dari situ 3 anak laki-laki kakek Ali ini turun ke liang lahat. Salah satunya di situ ada Bang Rizal. Jenazah kakek Ali ini pun diturunkan ke liang lahat dan diterima oleh 3 orang anak kakek Ali. Setelah jenazah kakek Ali ini dibaringkan di liang lahat, wajah jenazah kakek Ali ini dihadapkan ke arah kiblat, terus diganjal dengan tanah liat di bagian tubuh belakang. Setelah itu Rizal, anak pertama kakek Ali ini mulai mengumandangkan adzan persis di telinga kakek Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kedua kalinya Rizal mengumandangkan adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua warga menjawab, dan yang membuat Rizal ini aneh, ternyata dari situ Rizal ini mendengar jenazah kakek Ali ini menjawab suara adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jelas banget terdengar bahwa ini suara kakek Ali yang menjawab. Disinilah Rizal itu berhenti adzan, dia noleh ke arah atas. Ternyata banyak juga dari warga yang mendengar juga suara sautan dari jenazah kakek Ali ini. Dan pas Rizal noleh ke atas, kakek Ali ini jenazahnya itu langsung membalikkan badannya ke atas. Tangan beliau ini membuka sumpelan kapas yang tertempel di hidung dan juga mata dan juga telinga.
Langsunglah anak-anak kakek Ali ini semuanya teriak, "Abah, Abah, Abah masih hidup, Abah masih hidup." Nah, menurut Rizal yang saat itu memangku jenazah kakek Ali, lambat laun waktu itu jenazah kakek Ali ini mulai bernafas secara teratur. Terus Rizal akhirnya membangunkan tubuh abahnya itu sambil terus memanggil beliau, "Abah, Bah, astagfirullah, Bah, astagfirullah, Bah, Abah masih hidup, Bah, Abah masih hidup." Terus ketika masih ada di liang lahat itu, kakek Ali ini mulai melihat di sekitarnya. Mungkin waktu itu kakek Ali ini kaget ngelihat bahwa beliau sudah ada di liang lahat. Terus mulailah beliau ini ngelihat, kok seluruh tubuhnya ini dibungkus dengan kain kafan. Akhirnya dari situ kakek Ali ini tanya ke Rizal, anaknya itu, "Apa Abah ini meninggal, Sal? Kenapa kok Abah ada di liang lahat dan pakai pakaian kafan seperti ini? Abah meninggal ya, Sal? Abah meninggal." Nah, Rizal pun menjawab, "Astagfirullah, Abah. Bah, tadi itu kami pastikan Abah ini sudah meninggal. Abah sudah gak bernafas dan jantung Abah ini sudah berhenti berdetak. Abah meninggal, Bah. Tadi Abah ini sudah meninggal. Dan jenazah Abah ini mau kami makamkan." Nah, dari situlah Abah mulai istighfar, Abah Ali ini. "Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, ampun ya Allah." Terus Rizal menjawab, "Bah, ini kuasa Allah, Bah. Ini kuasa Allah. Abah hidup lagi sekarang." Nah, warga yang menyaksikan peristiwa aneh ini kemudian serentak mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka semua ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kejadian ini nyata di depan mereka. Orang yang sudah dipastikan meninggal dan waktu itu akan dimakamkan, ini tiba-tiba hidup lagi. Akhirnya setelah dibantu oleh warga, kakek Ali ini pun dikeluarkan dari liang lahat, dan ketika kakek Ali berhasil naik ke atas, tiba-tiba ada beberapa warga yang teriak-teriak, "Harimau, harimau, ada harimau," sambil menunjuk ke arah kebun di dekat pemakaman. Di situ semua warga melihat ada harimau dengan ukuran cukup besar. Sosok harimau ini keluar dari kebun warga dan terlihat berjalan di sekitar makam. Nah, ketika warga merespon kedatangan harimau ini, tiba-tiba dengan santainya kakek Ali ini cuma berucap, "Sudah biarin saja, biarkan saja. Dia itu kodam pendampingku." Nah, warga tentu kaget mendengar pernyataan dari kakek Ali. Jadi dari situ warga berusaha menghindar dari sosok harimau besar ini. Kakek Ali itu melihat ke arah sosok harimau itu dan kayak ngasih perintah. Sambil tangannya itu diangkat, kakek Ali ini bilang, "Pai, jangan ganggu Pai, jangan ganggu Pai." Kata kakek Ali seperti itu. Nah, anehnya, setelah kakek Ali ngomong seperti itu, sosok harimau ini langsung masuk lagi ke dalam kebun, dan gak lama setelah itu, sosok harimau ini gak kelihatan lagi. Nah, singkatnya, warga itu langsung membawa kembali kakek Ali menuju ke rumahnya. Liang lahat yang tadinya sudah terlanjur digali, akhirnya ditutup lagi dengan tanah, keranda jenazah dikembalikan lagi ke masjid, kain kafan yang dipakai kakek Ali itu sudah dibuka dan kakek Ali sudah pakai baju biasa lagi. Nah, mungkin karena waktu itu banyak warga yang masih penasaran dengan cerita dari kakek Ali. Jadi masih banyak juga warga yang akhirnya ngikut ke rumah kakek Ali ini. Mereka ingin mendengar langsung yang dirasakan kakek Ali ketika beliau meninggal. Jadi untuk sekedar gambaran bagi kita semua bahwa kakek Ali ini usianya ini kan sekitar 100 tahunan. Tapi meskipun beliau ini sudah sangat tua, tapi kakek Ali kalau jalan beliau itu masih tegak, nggak bungkuk sama sekali. Pendengaran beliau ini pun juga masih sangat tajam. Dan juga penglihatannya juga masih sangat jelas. Hanya saja ada cerita dari anak-anak kakek Ali sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi sebelum bangkitnya kakek Ali dari kematian itu ada cerita. Jadi mereka, anak-anak kakek Ali ini mengaku beberapa hari belakangan kakek Ali ini lebih sering tidur. Dan tidurnya itu juga lama banget. Bisa 1-2 hari beliau ini tidur. Seringkali ketika anak-anaknya kakek Ali ini membangunkan kakek Ali untuk makan maupun untuk sholat, tapi beliau ini nggak bangun, beliau hanya mengigau. Terus pada suatu ketika kakek Ali ini pernah berucap ketika dibangunkan, "Kalian jangan ganggu aku ini pengen tidur." Itulah ucapan kakek Ali ketika ada yang berusaha membangunkan beliau.
Nah, pada suatu pagi, setelah kakek Ali ini tidur sekitar 2 harian, salah satu anaknya itu membangunkan kakek Ali. Tapi pas beliau dibangunkan, ternyata kakek Ali ini sudah gak bernafas. Mulailah dari situ dipanggilkan tokoh masyarakat setempat untuk mengecek kondisi kakek Ali. Dan dari situlah bisa dipastikan kakek Ali meninggal dunia. Dan singkatnya, seperti yang disaksikan oleh anak-anak kakek Ali dan juga para warga, bahwa kakek Ali pada saat itu bangkit kembali dari kematiannya. Nah, dalam kesempatan ini Rizal, anak pertama kakek Ali ini tanya kepada abahnya itu, "Bah, apa yang Abah rasakan tadi ketika Abah ini meninggal? Dan sebenarnya ada apa? Kenapa kok Abah bisa mengalami hal ini?" Nah, di situ kakek Ali ini menjawab, "Abah ini nggak bisa merasakan apa-apa. Hanya saja, tiba-tiba Abah itu mendengar ada suara adzan yang berkumandang. Ya secara spontan Abah cuma menjawab adzan itu. Tapi Abah tiba-tiba kaget pas buka mata kenapa Abah tiba-tiba sudah ada di liang lahat dan sudah memakai kain kafan." Nah, inilah penjelasan dari kakek Ali pada Rizal. Setelah mendengar jawaban dari kakek Ali, para warga ini pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, bisa dikatakan hari duka bagi keluarga kakek Ali ini berubah menjadi hari bahagia. Kakek Ali hidup lagi hari itu. Nah, berita ini pun menyebar kemana-mana. Dan ketika kakek Ali ini ada di rumah beliau, beliau ini sama sekali nggak pernah minta makan. Dari situlah salah satu anak dari kakek Ali menawarkan makan ke ayahnya itu. "Abah, Abah makan dulu ya. Abah ini sudah 2 hari belum makan." Tapi di situ kakek Ali menjawab, "Abah ini nggak lapar, Abah cuma mau tidur, Abah ini ngantuk." Terus anak-anaknya menjawab, "Tapi kan Abah baru bangun, Bah. Abah sudah tidur 2 hari loh, Bah. Ini aja Abah baru bangun, Abah belum makan. Abah makan dulu ya, Bah." Tapi kakek Ali ini menolak, beliau cuma pengen tidur. Nah, ketika mereka ini ngobrol dengan kakek Ali, tiba-tiba salah satu anak dari kakek Ali ini teriak, "Astagfirullahaladzim, ada harimau di depan, Kak, ada harimau, Kak." Seisi rumah pun panik waktu itu. Tapi anehnya kakek Ali ini santai dan tenang. Beliau berdiri dan beliau bilang, "Pai, jangan ganggu Pai, sana pergi Pai." Dan pengakuan dari anak-anak kakek Ali waktu itu, sosok harimau ini persis seperti yang mereka temui di makam. Dan setelah kakek Ali ngomong seperti itu pada harimau ini, terdengar auman keras dari sosok harimau ini, dan setelah itu ada keanehan yang terjadi. Jadi, sosok harimau ini berjalan pelan mengelilingi rumah kakek Ali sampai 3 putaran. Dan setelah itu sosok harimau ini pergi. Disinilah kakek Ali ini baru cerita tentang sosok harimau ini. Beliau bilang, sosok harimau itu yang kalian lihat itu kodam pendamping Abah. Dulu ketika Abah ini perang melawan penjajah Belanda, dia ini yang selalu membantu Abah ketika berperang. Sudah nggak terhitung sebenarnya berapa kali Abah ini terkena peluru penjajah Belanda. Dan ketika Abah sudah dipastikan meninggal, Abah ini bisa hidup lagi. Ini karena ilmu yang dikuasai Abah waktu itu. Nah, anak-anak kakek Ali yang baru pertama kali mendengar cerita ini dari Abah mereka tentu shock. Mereka seolah nggak percaya, tapi memang ini yang terjadi. Dan memang baru kali itu kakek Ali menceritakan tentang cerita masa lalunya, terutama cerita tentang perang melawan penjajah Belanda pada saat itu. Dan kakek Ali di sini juga menceritakan tentang ilmu yang beliau kuasai dan juga tentang kodam harimau tersebut. Barulah anak-anak kakek Ali ini tahu ternyata kakek Ali ini punya ilmu kanuragan atau ilmu kejayaan yang membuat beliau bisa seperti ini. Nah, karena anak-anaknya ini masih penasaran, ada dari mereka ini yang tanya ke kakek Ali, Abah, apakah sampai hari ini masih dibantu oleh kodam Abah itu? Dan Abah, apa memang masih menguasai ilmu ini, Bah? Terus si kakek Ali ini menjawab, iya, Abah yakin ilmu itu masih ada dalam diri Abah. Karena sosok kodam harimau Abah ini masih sering terlihat oleh Abah. Nah, anak-anak kakek Ali ini masih terus penasaran. Mereka tanya lagi ke abahnya itu, berarti kalau memang begitu,
setiap kali Abah meninggal ini, Abah bisa hidup lagi, gitu Bah maksudnya. Nah, pertanyaan ini tidak dijawab oleh kakek Ali. Karena waktu itu posisi kakek Ali ini sudah tertidur pules. Nah, kakek Ali akhirnya diangkat, dipindahkan menuju ke kamar beliau. Nah, anak-anak kakek Ali ini bingung sebenarnya dengan cerita dari abahnya itu. Mereka takut kalau memang benar ilmu ini masih ada dalam diri abahnya dan perjanjian dengan Kodam itu masih belum selesai, maka bisa jadi abahnya ini akan terus tersiksa seperti ini. Nah, keheranan mereka yang lain tentang abahnya itu, memang Abah Ali ini, beliau itu terus-terusan tidur. Mereka anak-anaknya ini jadi bingung. Ketika disuruh makan juga nggak mau. Dan hari berganti hari, keesokan harinya, salah satu anak dari kakek Ali ini coba ngecek ke kamar kakek Ali, dan ternyata kakek Ali ini posisinya masih tidur. Beliau susah banget dibangunin waktu itu. Dan singkatnya, hampir 2 hari kakek Ali ini terus tidur. Anak-anak kakek Ali sekali lagi berusaha membangunkan kakek Ali yang ada di kamar. Salah satu anak kakek Ali ini mendekat. Dibangunkanlah abahnya itu, dan dia kaget. Karena ternyata kakek Ali ini sudah nggak bergerak lagi. Tubuh beliau itu dingin banget, nafasnya juga terhenti, jantung juga berhenti. Dari situlah dia langsung mengabarkan hal ini ke tokoh masyarakat setempat. Nah, di zaman-zaman itu teman-teman, untuk menuju ke rumah sakit itu jaraknya juga lumayan jauh. Jadi biasanya ada tokoh masyarakat yang mengecek apakah orang ini meninggal atau belum. Kalau di Jawa disebutnya mudin mungkin. Nah, tokoh masyarakat ini datang ke rumah kakek Ali, dan setelah beliau ngecek kondisi kakek Ali, beliau akhirnya memastikan bahwa kakek Ali meninggal dunia. Nah, mulailah dari situ tangis keluarga ini kembali terdengar. Anak-anak mereka ini menangisi lagi kepergian kakek Ali, dan dari toa masjid mulai terdengar pemberitahuan bahwa di situ diumumkan kakek Ali meninggal dunia. Dan gak lama setelahnya, semua warga akhirnya berdatangan lagi ke rumah kakek Ali untuk ikut membantu mengurus jenazah kakek Ali. Nah, jenazah kakek Ali ini dari situ mulai dimandikan. Setelah dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, dan setelah mendapat informasi bahwa liang lahat yang di makam itu sudah siap, jasad kakek Ali pun dimasukkan dalam keranda, terus selanjutnya dibawa menuju ke masjid untuk disolatkan. Singkatnya, setelah jenazah kakek Ali ini disolatkan di masjid, jenazah kembali dibawa menggunakan keranda jenazah menuju ke pemakaman. Dan ketika jenazah kakek Ali ini sudah digotong dan mereka semua mulai mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, ternyata keranda jenazah ini bergerak. Dan keranda itu goyang-goyang dan bergetar-getar. Jadi pembawa keranda jenazah ini kaget dan merasakan merinding yang luar biasa. Akhirnya dari situ keranda ini diturunkan, mereka masih kaget, mereka masih heran. Nah, ketika jenazah ini dibiarkan di bawah, keranda jenazah ini gerak sendiri. Akhirnya salah satu dari warga ini memutuskan untuk membuka keranda jenazah itu. Ternyata di situ pocong kakek Ali ini bergerak-gerak, menggeliat, berusaha mau keluar dari keranda. Warga masih shock ngelihat pemandangan ini. Dan di situ pocong kakek Ali ini bergerak-gerak. Gak lama kemudian, ada tangannya kakek Ali ini keluar, mencoba melepas kapas yang menyumbat hidung dan telinganya. Nah, ketika akhirnya kain kafan ini dibuka, kakek Ali langsung tanya ke warga, "Aku kenapa? Aku kenapa ada di sini? Aku meninggal lagi ya? Aku meninggal lagi ya?" Nah, anak-anak kakek Ali ini menjawab, "Iya, Abah meninggal, Bah. Sudah dimandikan dan sudah disolatkan ini tadi. Kami mau membawa jenazah Abah ke makam." Nah, warga sekali lagi heran dengan pemandangan ini. Ternyata kakek Ali hidup lagi untuk yang kedua kalinya. Mau nggak percaya, tapi mereka ngeliat dengan mata kepala mereka sendiri kejadian tersebut. Dan akhirnya, seperti sebelum-sebelumnya, liang lahat yang terlanjur digali ditutup lagi dengan tanah. Dan ini untuk kedua kalinya kakek Ali hidup lagi dari kematiannya. Nah, ada cerita dari warga yang waktu itu sedang menutup liang lahat kakek Ali di kuburan. Di sana mereka ini ngelihat sosok harimau ini muncul lagi. Sempat waktu itu warga ketakutan. Mereka takut diterkam harimau ini. Karena sosok harimau ini besar banget. Tapi sosok harimau ini ternyata cuma lewat.
Nah, salah satu warga ini tanya, kemana harimaunya tadi kemana? Nah, yang lain jawab, sudah pergi, kata warga yang lain. Terus salah satu warga ini cerita, konon orang dulu itu, pendamping atau kodamnya itu memang harimau. Dan ini dipakai untuk tujuan baik, untuk melawan penjajah dan juga melawan kejahatan. Tapi memang selalu ada efek negatifnya. Dulu aku ini pernah dengar dari kakekku, orang yang punya kodam harimau dan menguasai ilmu kedikdayaan ini, kabarnya akan susah meninggal. Tapi ini tentu bukan karena kodam itu yang menghidupkan orang mati, bukan. Ini semua karena kuasa Allah. Allah berusaha ingin menunjukkan pada kita semua, apapun itu, mau tujuannya baik atau tujuannya buruk, menjalin kesepakatan dengan iblis atau kodam ini tetaplah dibenci Allah. Dan Allah di situ ingin menunjukkan janjinya bahwa mereka yang menjalin kerjasama dengan jin semasa hidupnya, maka ia akan kesulitan meninggal. Nah, setelah obrolan di makam waktu itu, warga pun membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Begitupun juga dengan kakek Ali. Kakek Ali ini sudah ada di rumahnya lagi, kakek Ali sudah hidup lagi. Karena hal ini terjadi sampai 2 kali. Warga penasaran dan berkunjung lagi ke rumah kakek Ali. Di situ warga menanyakan langsung pada kakek Ali tentang apa yang dirasakan kakek Ali ketika beliau meninggal. Tapi jawaban kakek Ali ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Sama seperti kemarin. Beliau ini nggak ingat apa-apa. Yang beliau ingat, beliau cuma tidur. Dan ketika bangun ternyata sudah berada di dalam keranda. Dan dalam kondisi yang sudah terbungkus kain kafan. Nah, dari sinilah kakek Ali menjelaskan kepada warga dan juga kepada anak-anak beliau. Beliau sampaikan pernyataan di depan warga yang ada di rumahnya waktu itu. Maafkan Abah ya anak-anakku. Dan mohon maaf juga ini kepada para warga sekalian. Mungkin Abah susah meninggal dikarenakan perjanjian yang dulu pernah Abah buat. Nah, dari situ anak-anaknya ini tanya, perjanjian apa, Bah? Perjanjian apa? Dan juga kodamnya apa? Nah, terus mereka tanya lagi, lah ini terus gimana, Bah? Kami semua ini sama sekali nggak pengen Abah meninggal. Tapi kalau Abah terus-terusan seperti ini, apa Abah nggak tersiksa, Bah? Nah, si anak kakek Ali ini bicara seperti itu sambil nangis sesungguhan. Dan di sini kakek Ali cuma bilang, Abah pengen minum, tolong ambilkan minum. Nah, diambilkanlah air minum di dalam gelas dan pas Abah itu pegang gelas ini jatuh dan pecah. Ternyata Abah waktu itu sudah tidur. Nah, malam itu kakek Ali ini tidur di kamarnya. Anak-anak kakek Ali ini ngobrol di ruang tengah. Intinya mereka semua membicarakan tentang kakek Ali. Yang ngomong pertama kali ini Rizal, anak pertama kakek Ali. Rizal ini bilang ke adik-adiknya, ini gimana ini? Perasaan saya nggak tahu, besok atau lusa ketika Abah dibangunkan, pasti Abah sudah nggak bernafas lagi. Terus adik-adiknya bilang, loh kok abang punya pikiran seperti itu, Bang? Nah, dari situ Rizal menjelaskan, gini loh, beberapa bulan kemarin, Abah ini sempat bilang ke aku bahwa beliau itu pengen menyusul ibu. Tapi Abah nggak tahu caranya. Intinya, Abah ini nggak tahu gimana caranya untuk memutus perjanjian ini. Nah, mereka semua tanya, perjanjian apa, Bang? Tanya adik-adiknya itu. Perjanjian kejayaan hidup, kata si Rizal seperti itu. Nah, mereka semakin penasaran, memang sama siapa Abah membuat perjanjian ini, Bang? Ya, sama kodam harimau itu. Nah, disinilah Rizal cerita ke adik-adiknya. Ternyata, kakek Ali ini sempat ngomong sesuatu ke Rizal, karena Rizal selaku anak pertamanya, si Abah ini menjelaskan bahwa Abah itu pengen menyusul istrinya, atau pengen menyusul ibunya Rizal. Tapi beliau ini nggak tahu cara memutus perjanjian dengan kodam itu seperti apa. Rizal juga disuruh Abah Ali untuk mencari cara supaya Abah ini bisa meninggal dengan tenang. Nah, mereka semua bingung. Terus kita ini harus gimana, Bang? Nah, si Rizal ini bilang, lebih baik kita tunggu saja Abah bangun. Biar Abah yang menjelaskan semuanya. Ya, akhirnya hari pun berlalu. Waktu itu anak-anak kakek Ali ini nggak pulang. Nah, di satu siang, di sekitar jam 11-an itu,
Saat itu ada salah satu anak dari kakek Ali ini yang ngecek ke kamarnya kakek Ali. Nah, dari situ dia ini memastikan bahwa abahnya ini sudah nggak bernafas lagi. Nah, kemudian Rizal ini bilang ke adik-adiknya, abang sarankan tetangga-tetangga ini jangan dulu diberitahu, dek. Kita tunggu abah. Siapa tahu abah hidup lagi. Kasihan nanti para tetangga ini pasti terganggu. Nah, keputusan Rizal ini disetujui oleh keluarganya bahwa mereka tidak memberitahu lebih dulu ke para tetangga. Tapi waktu pun akhirnya berlalu. Dari jam 11 siang, akhirnya sampai tengah malam, kakek Ali ini nggak kunjung bangun. Terus mereka tanya ke Rizal, "Bang, ini gimana, Bang? Abah ini benar-benar meninggal, Bang. Beliau nggak bangun lagi, Bang. Mungkin Abah sudah benar-benar meninggal ini, Bang." Terus di sini Rizal menyampaikan, "Ya sudah, kita tunggu besok pagi ya." Dan pagi itu selepas subuh dicek lagi kondisi kakek Ali, ternyata kakek Ali ini benar-benar meninggal. Mulailah dari situ keluarga mengabarkan hal ini ke para warga yang lain, dan gak butuh waktu lama tetangga-tetangga ini datang ke rumah kakek Ali, dan seperti biasa ada yang menyiapkan liang lahat di kuburan, ada yang menyiapkan pemandian jenazahnya, dan singkatnya setelah jenazah kakek Ali ini dimandikan dan siap untuk disolatkan, ada warga yang datang melapor bahwa liang lahat sudah siap. Waktu itu ada kejadian lagi yang aneh. Jadi ketika ada salah satu warga yang bertugas merawat jenazah kakek Ali, beliau ini ketika menyumpatkan kapas di hidung jenazah kakek Ali, tiba-tiba jenazah kakek Ali ini bersin. Kagetlah semua orang. Semua orang akhirnya berucap, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Karena saking kagetnya mereka. Mereka semua ini kaget dengan kejadian yang dilihat waktu itu. Dan ini untuk yang ketiga kalinya, kakek Ali hidup lagi. Dari situ Rizal sebagai anak pertama kakek Ali segera memohon maaf kepada warga yang ada di sana. Semua warga pun akhirnya bubar kembali. Tapi kali itu banyak warga yang mulai membicarakan tentang sosok kakek Ali ini. Mereka bilang, "Bener kan kata saya? Pasti kakek Ali itu susah meninggal." Nah, yang lain ini jawab, "Wah, bakal capek juga ini kalau kita gali kubur kayak gini terus." Terus akhirnya ada yang menjawab lagi, "Kita harus gimana ini sebagai tetangga ini, kita gimana? Apa gini aja, nanti kalau setelah kita dengar ada kabar bahwa kakek Ali meninggal, kita gak perlu gali kubur dulu lah, kita biarin aja dulu." Akhirnya ada yang menjawab, "Ya jangan gitulah. Kita ini sebagai tetangga, apalagi sebagai sesama muslim, kita harus saling membantu. Kalau ada tetangga yang meninggal, ya kita harus bantu." Nah, memang untuk menggali makam ini dibutuhkan orang yang cukup banyak. Karena untuk menggali makam ini memerlukan usaha yang lumayan. Dan ketika mendengar bahwa kakek Ali ini hidup lagi, mereka juga merasa capek. Sudah capek-capek gali kubur, ternyata liang lahatnya ini gak dipakai lagi. Dan ini sudah ketiga kalinya. Dan akhirnya waktu itu sambil nutup liang lahat, sambil mereka ini terus membacakan sosok kakek Ali. Nah, tiba-tiba sosok harimau ini muncul lagi. Sampai-sampai warga yang menggali makam waktu itu curiga. Ini kok setiap kali kita mau nutup liang lahat, harimau ini kok muncul terus? Dari awal selalu seperti ini. Sudahlah, kita beritahu sajalah anak-anaknya kakek Ali. Singkatnya, para warga penggali kubur ini mendatangi langsung ke rumahnya kakek Ali. Di situ mereka bertemu dengan Rizal, anak pertamanya kakek Ali. Warga ini langsung bilang, "Maaf bang, ini untuk yang ketiga kalinya loh bang, ada sosok harimau yang menampakkan diri pada kami. Dan sosok ini selalu muncul ketika kami pas nutup liang lahatnya kakek Ali. Ini kami cuma menyampaikan, nggak ada niat apapun juga dari kami. Jujur, nggak ada niat apapun. Kami cuma cerita." Nah, dalam situasi yang seperti ini, kakek Ali ini tiba-tiba angkat bicara. Terus beliau ini bilang, "Abah minta tolong sama kalian semua. Abah ini pengen meninggal dengan tenang. Abah sudah ikhlas meninggal. Tolonglah kalian semua bantu Abah ini untuk mutus perjanjian Abah dengan kodam harimau itu." Nah, setelah ngomong seperti ini, kakek Ali itu tertidur lagi. Disinilah Rizal juga sampaikan ke warga yang waktu itu ada di rumahnya.
Ya begitulah Pak. Abah ini juga sudah mengamanatkan ke saya supaya Abah ini dibantu untuk mencarikan cara biar beliau ini bisa meninggal dengan tenang. Ada saran dari para warga kepada anak-anaknya kakek Ali waktu itu. Mereka ini awalnya cuma menasihati, kalian harus lebih sabar dan harus lebih ikhlas dengan kejadian ini. Tapi saran kami, kalau nanti abahmu itu atau kakek Ali ini meninggal lagi, alangkah baiknya meminta bantuan beberapa warga saja, nggak perlu diumumkan. Oh iya ya Pak, saya sebagai anak tertua, saya paham perkataan Bapak. Rizal ngomong seperti itu. Terus Rizal ini melanjutkan, tapi maksud saya ini Pak, apa bapak-bapak ini tahu bagaimana caranya untuk memutus perjanjian dengan Kodam tersebut? Di situ warga ini bengong. Mereka nggak tahu harus jawab apa. Lama waktu itu suasananya ini hening, tiba-tiba ada yang menjawab. Saya ingat, di kampung bawah Gunung Marapi, di sana ada perempuan yang umurnya ini panjang. Kabarnya usia perempuan itu lebih dari 200 tahun. Coba kita cari tahu, barangkali si nenek-nenek itu juga mengalami hal yang sama seperti abahmu. Terus Rizal ini bilang, baik kalau gitu, besok kita ke sana aja Pak, cari informasi dari nenek-nenek itu. Nah singkatnya, Rizal berangkat ditemani beberapa warga menuju ke sebuah kampung terpencil di Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat. Nah singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah Rizal dan juga beberapa warga ini di sebuah kampung terpencil yang ada di sana. Dan setelah beberapa warga tanya ke warga sekitar, Rizal akhirnya diantar menuju ke lokasi di mana nenek-nenek ini berada. Dan benar waktu itu Rizal ngeliat di situ ada seorang nenek-nenek. Dan ya Allah, waktu itu Rizal ini sampai batin, ya Allah, ini perempuan ini, nenek-nenek ini, kulit dan tulangnya itu sudah kayak menyatu. Kurus, kering banget dan kelihatan tengkoraknya. Mohon maaf, sosok nenek-nenek ini terlihat kayak mayat hidup. Tapi meskipun begitu, sosok nenek-nenek ini pendengarannya itu masih sangat jelas. Dan dari situ setelah mengucap salam, Rizal akhirnya menemui sosok nenek-nenek itu. Terus sosok nenek ini bilang, langsung ngomong ke Rizal, tujuanmu ke sini pasti karena orang tuamu sulit meninggal ya. Nah Rizal benar-benar kaget dengan pernyataan dari sosok nenek ini. Loh, kok si nenek ini tahu persis? Pada saat Rizal ini masih shock dengan jawaban dari nenek-nenek itu, sosok ini langsung lanjut ngomong lagi. Jadi beliau langsung bilang, setiap yang datang menemui nenek, ini kebanyakan dari mereka selalu tanya orang tua maupun kerabat mereka yang susah meninggal. Nah di sini Rizal baru bilang ke nenek tersebut, iya betul sekali Nek, ini ayah saya atau abah saya itu sudah ikhlas dan ingin beristirahat untuk selama-lamanya. Tapi setelah meninggal, dan ini sudah ketiga kalinya, beliau ini bangkit lagi dari kematiannya. Nah terus si nenek ini tanya, apakah ada harimau yang menampakkan wujudnya waktu itu? Langsung Rizal ini ingat, iya Nek, ada Nek, kata Rizal. Bener ayahmu sudah ikhlas? Bener itu? Ya betul Nek. Nah saya sendiri ini selaku anak pertamanya Nek, sudah diamanatkan hal ini oleh abah saya. Terus akhirnya sosok nenek ini bilang, sudah naiklah kamu ke Gunung Marapi, di sana kamu sendiri yang akan mendapat jawabannya, kata si nenek ini. Terus Rizal bilang, tapi ini sudah malam Nek, saya juga nggak ada persiapan untuk naik gunung malam-malam gini. Nah si nenek ini menjelaskan, sudah kamu nggak usah takut, kamu nggak perlu naik sampai puncak. Tujuanmu nanti itu menemui sosok pemimpin Kodam Harimau yang ada di sana dan minta jawaban darinya. Terus nenek ini akhirnya masuk ke dalam. Cukup lama waktu itu sosok nenek ini masuk ke dalam, sekitar 20 menitan. Nah di situ Rizal sudah membayangkan pasti serem banget naik Gunung Marapi malam-malam seperti ini. Dan jujur waktu itu Rizal juga takut. Nah singkatnya, beberapa warga yang tadinya mengantar Rizal, mereka pamit pulang lebih dulu. Karena mereka sudah tahu Rizal akan melakukan perjalanan untuk naik gunung. Singkatnya beberapa warga ini pulang dan Rizal menetap di sana. Nah nggak lama setelah itu, sosok nenek-nenek ini pun keluar dari kamarnya sambil bawa gelas yang isinya ini air putih. Beliau langsung menyodorkan air putih ini kepada Rizal. Ini, kamu minum dulu air putih ini.
nenek sudah doakan dan barusan nenek sudah kontak batin dengan Raja Kodam Harimau di atas. Katanya beliau bisa menemui kamu. Dan gak akan ada yang mengganggu kamu. Dan gak akan ada yang melukai kamu. Akhirnya dari situ Rizal minum air ini. Air yang sudah didoakan oleh sosok nenek-nenek tersebut. Dan setelah minum air ini, Rizal itu ngerasa aneh. Dia ini gak punya rasa takut sama sekali. Dia tiba-tiba semangat pengen segera naik ke gunung itu. Dan akhirnya Rizal pun berangkat mendaki ke Gunung Marapi malam itu. Dan nenek ini bilang, kamu ikuti saja jalan setapak di belakang rumah nenek. Di situ nanti kamu akan menemukan sebuah lokasi. Nah, Rizal pun akhirnya berangkat. Dia ikuti jalan itu. Jalan setapak di kegelapan malam. Dia berjalan di tengah hutan di Gunung Marapi. Sekitar setengah jam jalan, Rizal sampai di pintu hutan. Cahaya bulan waktu itu sudah nggak bisa lagi menembus karena tertutup pohon-pohon yang tinggi dan juga rimbun. Jadi si Rizal ini langsung melangkahkan kaki ke hutan tersebut dan tiba-tiba Rizal ini dengar ada suara auman harimau yang suaranya itu begitu menggema. Rizal dengar ada suara, "Woi manusia!" Ada suara menggema yang didengar Rizal. Rizal pun akhirnya mundur selangkah demi selangkah. Dia mulai ciut mendengar suara ini. Suara tanpa wujud. Yang tadinya Rizal ini berani, tiba-tiba dia jadi ciut. Saking takutnya Rizal mendengar suara ini, dia sampai terkencing di celana waktu itu. Dan gak lama setelah ini, Rizal mendengar lagi ada suara, "Duduk, kamu duduk." Nah, dari situ tubuh Rizal ini kayak diarahkan, kayak dihipnotis. Dia tiba-tiba langsung terduduk di situ, dan dia mendengar lagi ada suara, "Ayahmu tidak akan bisa meninggal, walaupun hatinya sudah ikhlas." Nah, dengan memberanikan diri, Rizal ini mulai ngomong, "Tolonglah, kasihanilah ayahku, Tuan Raja." Nah, sosok ini jawab lagi, "Itu adalah kejayaan hidup yang gak semua orang bisa memilikinya." Nah, Rizal ngomong bahwa ini sudah ketiga kalinya Abah meninggal dan bangkit lagi dari kematiannya. Akhirnya Rizal ini memohon kepada sosok tersebut. Akhirnya sosok ini bilang, satu-satunya cara supaya ayahmu ini benar-benar mati, pisahkan kepala ayahmu dan juga bagian tubuhnya. Lehernya, kepala dan bagian tubuhnya harus terpisah dan dipisahkan oleh sungai pada saat mengubur. Nah, mendengar hal ini, membayangkannya pun Rizal ini sudah merasa ngeri. Apalagi yang dia bayangkan dia harus melakukan hal ini atau hal mengerikan ini kepada ayahnya. Tentu Rizal nggak akan mau. Nah, setelah itu suara ini pun menghilang. Rizal kembali mengikuti jalan setapak yang membawanya menuju ke rumah nenek-nenek tua itu. Dan pas sampai di sekitar rumah nenek-nenek ini, Rizal kaget, ternyata sudah banyak orang yang ada di sana. Rizal tanya pada para warga yang kumpul di situ, "Ini ada apa? Ada apa kok rame-rame?" Ternyata warga menyampaikan kalau nenek tua itu baru saja meninggal. Dan di malam itu Rizal nggak langsung pulang. Dia menginap dan keesokan harinya dia mau membantu proses penguburan jenazah dari nenek-nenek tersebut. Nah, nenek ini jenazahnya rencananya akan dikuburkan di pagi hari oleh para warga. Singkatnya, setelah dimandikan dan dibungkus kain kafan, setelah itu disolatkan, kemudian dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Gak ada yang terjadi di setiap prosesnya, semuanya itu berjalan normal dan semuanya lancar. Jadi dari situlah, pihak keluarga dari nenek tersebut heran sebenarnya, karena ternyata ada cerita dari warga sekitar, bahwa sudah sekitar berpuluh-puluh kali nenek ini meninggal. Dan setelahnya nenek ini selalu hidup lagi setelah meninggal itu. Pada akhirnya si nenek ini pun diasingkan di bawah kaki Gunung Marapi oleh keluarganya. Dan setelah diasingkan, nenek tersebut ini nggak merepotkan keluarga maupun juga nggak merepotkan tetangga. Dan perlu diingat bahwa pengasingan ini bukan keinginan dari keluarga, melainkan keinginan dari sosok nenek-nenek ini sendiri. Tapi pada saat meninggalnya waktu itu, ada warga yang mengetahui kebetulan sosok nenek ini, beliau itu mampir ke warung. Mungkin beliau ini mau menyuguhkan sesuatu untuk Rizal ketika Rizal balik dari gunung nantinya. Ternyata di warung inilah nenek tersebut itu meninggal. Dan setelah proses pemakaman nenek-nenek ini, Rizal pun pamit pulang.
Nah, jadi waktu itu Rizal ini pulang sendirian. Dia naik angkutan umum, pindah dari satu angkutan umum ke angkutan umum yang lain. Dan kira-kira di perpindahan angkutan yang ketiga itu, waktu itu angkutannya ini mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini parah, sampai menewaskan banyak orang. Dan disinilah terjadi keanehan. Ternyata dalam kecelakaan ini, Rizal itu sudah dinyatakan meninggal. Ketika dibawa ke rumah sakit, Rizal ini mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi anehnya ketika sampai di rumah sakit dan Rizal ini bangun kayak orang yang baru bangun tidur. Semua yang ada di sana kaget melihat Rizal ini hidup lagi. Padahal menurut banyak saksi yang mengantarkan Rizal dan juga korban yang lainnya menuju ke rumah sakit, Rizal ini sudah dinyatakan meninggal ketika dalam perjalanan. Jadi di tubuh Rizal ini hanya ada bekas darah dan juga luka lecet biasa. Dia akhirnya langsung pulang ke rumah. Rizal sendiri waktu itu nggak percaya bahwa dia meninggal dan bangkit lagi dari kematian. Dia cuma merasa kalau dia ini tadinya pingsan. Dan singkatnya, sesampainya di rumah, Rizal mendapati bahwa abahnya itu meninggal. Kakek Ali ini meninggal. Waktu itu sudah sekitar jam 5 sore, adik-adiknya Rizal ini langsung tanya ke Rizal, "Abang, ini gimana bang? Apa kita tunggu aja sampai besok bang?" Akhirnya setelah musyawarah dengan keluarga, pada saat itu kematian kakek Ali ini tidak diumumkan. Keluarga menyuruh salah satu warga yang biasa menggali kubur, yang juga memandikan jenazah dan juga ustadz setempat untuk menyolatkan. Dan baru saja ketika kakek Ali ini selesai dimandikan dan mau dibungkus kain kafan, tiba-tiba beliau bernafas lagi. Dan pas bangkit lagi dari kematian, kakek Ali tanya ke anak-anaknya, "Apa meninggal lagi anak? Apa meninggal lagi anak?" Nah, anak-anak kakek Ali ini menjawab, "Iya bah, apa meninggal lagi bah?" Sambil beberapa dari mereka ini bersedih. Nah, dari sinilah Rizal ini ngomong ke abahnya dan juga ke saudara-saudara yang lain. Dia ini menjelaskan, "Ini abang sudah dapat jawaban soal semuanya ini." Terus adik-adiknya tanya, "Apa bang?" Nah, Rizal cerita bahwa dia baru ketemu dengan Raja Kodam di Gunung Marapi. Dia sudah dapat solusi bahwa abah harus dan setelah itu, setelah kepala dan tubuhnya ini harus dipisahkan melintasi sungai. Dan kalau sudah begitu, abah akan benar-benar meninggal. Nah, semua adik-adiknya Rizal ini teriak histeris mendengar penjelasan dari Rizal. "Bang, abang ini ngomong apa bang? Abang memangnya tega ngelakuin itu ke abah bang?" Rizal sendiri diem. Akhirnya Rizal menjawab, "Ya abang sendiri nggak tega." Nah, tiba-tiba kakek Ali ini menjawab, "Kepala apa nak? Kepala apa? Apa sudah capek kayak gini terus nak? Kasihan juga kalian dan juga para warga di sini. Kalau memang itu solusinya, segera lakukan. Abah ingin meninggal dengan tenang." Jadi karena Rizal dan adik-adiknya ini nggak mau melakukan hal itu, kakek Ali ini sampai pingin kepalanya sendiri. Situasi waktu itu semakin kacau ketika kakek Ali mengambil parang dan mau kepalanya sendiri. Saat itu kakek Ali ini cuma sampaikan ke anak-anak beliau, terutama kepada Rizal, kalau nanti abah ini meninggal lagi, kepala abah, dan pisahkan dengan tubuh abah. Kalau kalian sayang sama abah, lakukan hal itu. Nah, beberapa saat setelah itu, kakek Ali ini pun tertidur. Waktu itu beliau tidur pules sekali sampai sekitar 3 harian. Setelah 3 hari beliau tidur, salah satu anak kakek Ali ini menyampaikan bahwa kakek Ali ini meninggal. Beliau sudah nggak bernafas lagi dan detak jantungnya itu berhenti. Disinilah akhirnya Rizal dan juga saudara-saudara yang lain mulai mengambil keputusan. Nantinya kepala abahnya ini akan dipisahkan dengan tubuhnya. Itu akan dia lakukan setelah jenazah Abah Ali ini dimandikan, dikafankan dan juga disolatkan. Tentu ini sesuatu hal yang pasti memunculkan kontroversi di masyarakat. Singkatnya, setelah jenazah kakek Ali ini disolatkan, jenazah beliau nggak langsung dibawa ke makam, tapi langsung dikembalikan lagi ke rumah. Rizal ini sudah menyiapkan golok tajam yang sudah diasah sebelumnya. Melihat hal ini, adik-adik Rizal ini hanya bisa menangis histeris, tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Rizal menjelaskan lagi ke adik-adiknya, "Ini amanat Abah loh ya. Kita semua harus ikhlas. Karena sebelumnya sudah ada musyawarah. Kita semua sudah sepakat bahwa keluarga sudah ikhlas dan pasrah.
Nah, sebelumnya Rizal sudah memastikan liang lahat yang disediakan untuk jasad abahnya itu harus disiapkan 2 liang lahat. 1 liang lahat untuk tubuhnya abah, dan 1 liang lahat lagi untuk kepalanya abah. Dan semuanya harus terpisah. Nah, setelah dipastikan liang lahatnya sudah siap, jenazah abah ini dibawa masuk ke kamar. Pintu pun ditutup. Di dalam kamar itu hanya ada Rizal dan jenazah Abah Ali. Ketika melakukan ini, badan Rizal itu gemetaran hebat. Sebelum-sebelumnya, Rizal ini nggak pernah kepala orang. Dan ini yang akan adalah kepala abahnya sendiri. Perasaan dan juga mental Rizal waktu itu sudah benar-benar kacau. Tapi setelah mengalami banyaknya situasi yang ganjil, apalagi ini juga atas permintaan abahnya sendiri, dan Rizal harus segera melakukannya, mulailah dari situ Rizal ini mengucap doa. Dia membaca doa, dia memohon ampun kepada Allah. Jika dia nanti harus berdosa setelah melakukan ini, Rizal siap menanggung dosa-dosanya. Dan untuk kedua kalinya, dia mengucap maaf kepada jenazah abahnya itu. Dan mulailah leher Abah Ali ini. Ketika Rizal membuka matanya waktu itu, dia melihat pemandangan yang aneh. Jadi kepala abahnya itu sudah, tapi nggak ada sedikit pun darah yang menetes. Badan Rizal waktu itu masih gemetaran, ngelihat bagian tubuh abahnya ini sudah terpisah. Terus menerus Rizal ini menangis histeris sambil minta maaf pada abahnya. Maaf Bah. Dan nggak lama setelah itu Rizal ngelihat kepala abahnya yang sudah terpisah itu tiba-tiba bergerak sendiri. Dan nggak lama setelah bergerak, kepala ini bergerak lagi agak kenceng. Terus kayak mendekat ke arah tubuhnya. Jadi seolah-olah kepala dan tubuhnya ini mau menyatu lagi. Disinilah Rizal benar-benar deg-degan. Dia langsung ambil kain kafan, dibungkuslah kepala abahnya itu. Dan setelah itu bagian tubuh abahnya ini juga dibungkus dengan kain kafan. Dan kemudian dipisahkan. Setelah itu Rizal keluar dari kamar dan menyerahkan bagian tubuh abahnya ini ke adiknya. Cepat, ini kamu kuburkan. Nah, mereka ini ketika membawa bagian tubuh abahnya sendiri, badan mereka ini gemetaran. Akhirnya mereka pun bergegas menguburkan bagian kepala dan juga bagian tubuh abahnya itu secara terpisah. Singkatnya, kepala abahnya itu dimakamkan di sebuah makam yang terpisah dengan sungai, tapi nggak jauh dari desa. Sedangkan bagian tubuh Abah Ali ini dimakamkan di dekat makam desa. Dan setelah melalui proses pemakaman itu, adik-adik Rizal ini kembali lagi ke rumah. Mereka semua itu dalam kondisi yang kacau. Mereka nangis histeris dan kemudian mereka saling berpelukan. Mereka juga bingung apakah mereka harus bersedih atau apakah mereka ini harus bahagia. Jadi mereka cuma meluapkan perasaan mereka pada saat itu. Mereka nangis histeris. Singkatnya, setelah pemakaman yang terpisah itu, kematian kakek Ali ini pun dikabarkan kepada penduduk desa. Dan setelah warga desa ini mendengar kabar meninggalnya kakek Ali, warga ini tanya, loh, terus jenazahnya di mana? Nah, pihak keluarga ini menjelaskan bahwa jasad dari kakek Ali ini sudah dimakamkan. Alasan dari Rizal dan juga adik-adiknya Rizal bahwa mereka ini gak mau merepotkan warga yang lain. Dan di sini Rizal juga sampaikan ke semua warga, insya Allah ayahnya ini sudah benar-benar meninggal dengan tenang dan insya Allah tidak akan bangkit lagi dari kematiannya. Warga pun ikut lega mendengar kabar ini. Tapi bagaimanapun juga, warga benar-benar juga mengaku kehilangan atas kepergian kakek Ali yang memang beliau ini dikenal baik oleh warga. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rahman kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kemana?